gerimis. Masih gerimis dikit-dikit. Ya, nggak ada gantungan. Nggak ada. Nggak ada. Antum kebanyakan bawa mobil biasa. Ini coupe. 3,1 ton. Kita coba launch 0 sampai 100. 3, 2, 1. Go. Wah. Wah. Kembali lagi, mau tes mobil lagi, mau adin lagi. Ya, hari ini gue sendirian saja karena gue memilih untuk tidak ikut ke Sumatera dengan yang lain. Tapi memilih untuk tahun baruan bersama keluarga gue dan BMW iX xDrive 45 LCI. Ini adalah varian facelift, jadi disebut LCI oleh BMW. Jadi yang lamanya itu BMW iX xDrive 40, sekarang yang terbaru adalah yang 45 ya. Apa saja perbedaannya kita akan bahas lebih lengkap di video ini. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Oke, sekarang kita nanjak dulu BMW iX xDrive 45 ya, LCI. Makin panjang nama mobil. 45, dulu kan 40. Ada 50, ada 60. Iya, ada nah, 50, sekarang 60. tiba-tiba ada yang 45. 45 itu versi LCI, tapi juga ada penambahan tenaga ya. Baterainya juga. Ya. xDrive artinya all wheel drive ya, jadi dual motor. Bobot kita hari ini 494 kg. Yang kalau dibagi 70 kg seorang. Enggak, kalau dibagi 5? Bagi 5 100 kiloan 100 itu. kiloan. Sumpah 60 kiloan ini lebih lah. Mau 100. Obesitas semua berarti. Ya, ini jalannya agak basah ya, habis hujan. Hujan, Gerimis. masih gerimis dikit-dikit. Ya, nggak ada gantungan. Nggak ada. Nggak ada. Antum kebanyakan bawa mobil biasa. Ini coupe. Biasa naik di bus. SUV coupe. Drive mode di personal ya. Traction control udah pasti on. Personal itu normal ya. Iya, personal itu normal. Oke. Oke, ready? Waktunya? Dah. Siap. 3, 2, 1, go. Wah. Wah. Suaranya aneh. 6,59 detik. Tadi tenaganya di-cut ya karena licin jalannya. Iya. Tadi ada muncul Grek gitu. Traction Ini- control. traction control. Udah hujan ya. Tapi cepat banget ya, maksudnya langsung jalan gitu, nggak pakai lama dulu gitu. Iya. Oke. Berarti kira mobil di tahun 2025 paling ngebut yang kita cobain apaan? BYD Tanjaknya 55. gue disil. Ini berapa? 5,5 detik. Ah. Ini 6,59. Oh, oke. Nanti pasti akan ada lagi yang lebih kencang. Ini mirip-mirip CX-80 kemarin. Oh, oke. Iya. Ya, nice. Cuma sayang aja tadi setengah jalan nyampe atas tenaganya di-cut. Karena Iya, licin ya. Karena Iya. licin. Licin. Ini gua amazed banget sama ini. Coba kalau keren gue. Belok. Belok Kameranya kameranya. belok. Atau mungkin bukan kameranya belok sih, Rim. Ini wide. Sebenarnya desain apa ini ya? Enggak, Rendering kamera- belok ya. Factor Kameranya gitu. belok tuh. Nih, plat nih. Ujung plat. Enggak, itu gambar Tapi white maksudnya wide. Gambar wide. Oh, tapi gambar visualnya. Di wide. crop factor visualnya gitu. jadi Crop belok factor. gitu. Jelek crop. Iya. Iya Anjay. benar. Crop factor. Bukan dalamnya ngik. Enggak kayaknya. Terlalu mahal kayaknya kalau gitu sih. Enggak, Terlalu iya kompleks. gampang Kompleks. rusak juga. Iya, kompleks. Iya. Kalau pakai crop factor kan nggak bakal rusak. Ntar kayak gimbalnya DJI lagi. Iya. Geter. Saatnya kita tes akselerasi. Untuk yang BMW iX xDrive 45 ini mendapatkan baterai yang lebih besar dan juga motor listrik tenaganya juga yang lebih besar ya. Sebelumnya untuk baterainya di 76,6 kW, sekarang menjadi 96 kWh. Jadi nambah kurang lebih hampir 20 kW ya. Lumayan. Dan range-nya yang sebelumnya dari 390 sampai 400 sekian, sekarang range-nya dari 490 sampai 602 km klaimnya. Tapi kalau kita lihat di speedometer ini bisa sampai 700 sekian ya. Tapi itu semua tergantung driving style kita. Untuk tenaganya sekarang dia 408 horsepower dan torsinya 700 Nm. Dan perlu diingat ya, xDrive 45 ini entry levelnya. Jadi masih ada nanti yang ke depannya yang akan di launching ya, yang lebih tinggi-tinggi. Kalau yang sebelumnya variannya ada yang xDrive 40, ada yang xDrive 50, ada yang M60.
dan lain-lain. Nah, yang performance. Gila, ini aja yang 45 tenaganya udah segitu, udah jauh jadi cukup. Langsung aja gimana hasilnya? Kita tes. Sekarang kita akan menguji performa BMW iX xDrive 45 ini. Tenaganya lebih besar daripada yang xDrive 40, tapi baterainya juga lebih besar ya. Jadi bobotnya juga lumayan. 3,1 ton. Kita coba launch 0 sampai 100 dapat hasil berapa. Kalau klaimnya BMW, mobil ini bisa mencapai 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 5,1 detik. Apakah sesuai? Kita lihat langsung. Kita masukin dulu ke mode sport. Langsung ya, bolster samping joknya langsung menekuk. Ini juga ngatur suspensi ya, jadi suspensi jadi lebih stiff dan akselerasi lebih instan. Kita matiin AC-nya dulu. Dan kita udah siap. 3, 2, 1. Ya, wow. Hasilnya 0 sampai 100 km per jam itu hanya dalam 5,0 detik. Lebih cepat daripada klaimnya. Dan untuk hasil 201 km-nya itu dalam 8,5 detik. Nice. Bayangin 3,1 ton lo launch secepat itu. Mantap, mantap, mantap. Oke, sekarang saatnya kita tes kekedapan kabin menggunakan DB meter ya. Ini mobil listrik dan super duper kedap sekali walaupun dia tidak double glass dan frameless, tapi ini mobil yang super duper kedap. Sekarang depan ada speed breaker, kita jalan kecepatan 30 dan kita cari maksimum noise-nya ya. Oke, kita siapin dulu. Oke, 3, 2, 1. Gokil. 60,7 desibel. Ini kayak salah satu yang paling kedap deh yang kita pernah tes. Ya nggak sih, 60,7. Mantap, mantap. Oke, sedikit impresi mengenai BMW iX menurut gua ya. Overall mobil ini jujur enak banget dan ini adalah salah satu SUV EV favorit gua ya. Karena mobil ini super duper lega, nyaman banget, joknya enak, posisi mengemudi juga enak. Walaupun memang setirnya ini agak tinggi ya, walaupun posisinya paling rendah, tapi semakin kita majuin semakin naik dia ya. Posisi duduknya juga sangat rendah, visibilitasnya juga bagus. Banyak yang komplain tadinya soal visibilitas tengah sini, tapi kalau misalnya kita duduknya rendah, ini aman banget visibilitasnya. Bantingan suspensinya pol banget, mantap. Ini air suspension, walaupun emang nggak bisa kita ubah settingnya jadi dari comfort atau bikin lebih stiff atau lebih soft, itu nggak bisa kita atur. Tapi ketika kita ganti driving mode-nya dari sport ke personal atau ke ada comfort, efficient, relax gitu-gitu kan, banyak modenya tuh. Itu juga mengubah karakteristik air suspension-nya. Ketika kita buka bagasi pun dia ikut turun, habis itu naik lagi gitu ya. Untuk bawa mobil ini handlingnya top, paling top ya. Semua BMW dari dulu, BMW itu enak banget handlingnya. Dari yang tuanya minta ampun, gue pernah punya yang tua, itu enak banget. Mau dibandingin sama yang lain, jauh ya. Jadi banyak yang bilang, oh harga 2,4M, oh harga 2,6M buat sebuah mobil EV, sebuah mobil listrik. Kemahalan, ngapain.
Ya kalau kita ngomongin sebuah mobil EV, mau dibandingin sama yang lain, sebenarnya jauh banget ya bedanya ya. Karena mobil ini mau kita bejek setirnya, mau kita bejek gasnya, setirnya nggak lari-lari, nggak torque setirnya seperti brand-brand lain. Kalau kita gas harus ngoreksi setirnya parah banget, ini nempel aja, nempel di aspal, lurus setirnya, nggak narik-narik kanan kiri, bener-bener mantep banget, nikungnya juga enak, stabil banget. Jadi kita itu beli sebuah mobil listrik dengan brand BMW, kita bukan cuma beli brand ya, tapi kita juga beli driving dynamics-nya, kita beli kenyamanannya. Jadi bener-bener ya kalau ditanya worth it or not ya worth it. Kalau kita punya uangnya, kita mau beli mobil yang mantap banget, ya udah belinya BMW gitu. Jangan dibandingkan mobil EV ngapain gue ngeluarin duit segitu, enggak. Lo beli EV, maksudnya lo beli BMW, lo beli semua kenikmatan yang ada di BMW, tapi mobilnya listrik gitu. Pokoknya mantap. Sebelum kita bahas desain dan apa saja perubahannya, harganya sendiri naik menjadi 2.628 juta rupiah on the road ya. Yang sebelumnya itu 2,4 miliar, dia menjadi 2,6 sekian miliar ya. Apa saja yang berubah di mobil ini? Pertama yang kelihatan banget adalah lampu depannya ya. Lampu depannya sudah mengikuti desain yang terbaru, yang manjang-manjang ke bawah ya. Sebelumnya daytime running light dan lampu sennya di atas ya, seperti alis, sekarang sudah menurun. Dan lampunya ini hanya menggunakan BMW LED light, jadi dia tidak laser light ya. Yang sebelumnya laser ya, jadi jatuhnya sedikit di down spec, tapi nggak apa-apa. Untuk grillnya, desainnya sudah berubah ya. Maksudnya dia masih kidney grill seperti ini, cuman desain garis-garisnya itu berubah. Yang sebelumnya bentuknya kayak diamond gitu, sekarang garis-garis yang menurut gue lebih cakep ya. Dan ada outline lampunya di kidney grillnya. Dan grill ini masih tetap yang self healing dengan sensor-sensornya semua di dalam sini. Bumpernya desainnya masih sama seperti yang sebelumnya, cuman aksen yang hitam yang sebelumnya di sini hitam-hitam itu dibuat satu warna dengan body. Lebih clean, lebih nice, tapi buat gua yang warna lebih terang kayak gini jadinya terlalu polos ya, kurang sangat. Untuk velgnya desainnya sama dengan yang sebelumnya, cuman aksennya dibedain ya warna-warnanya. Dia masih yang ring 21 inch, tapi yang sebelumnya di sini dikasih highlightnya ya. Dan samping-sampingnya hitam, sini sekarang dikasih silver di bagian samping dan palangnya dibikin abu-abu ya. Dan yang di unit LCI ini kita sudah tidak mendapatkan lagi yang Titan Bronze. Yang sebelumnya kita dapat Titan Bronze ya, full, yang manjang dan di door handle juga. Sekarang dia yang full black ya. Cakep sih seperti ini. Perubahan lain di iX di bagian belakang. Lampu belakangnya itu sekarang mikanya sudah merah, sebelumnya dia berwarna putih saja ya. Menurut gue cakepan yang lama, tapi ya selera. Kalau ada yang suka merah-merah, ini juga cakep. Saatnya bahas fitur dan akomodasi. Sebelumnya kita udah pernah review BMW iX yang 40, dan gue juga pernah sewa juga BMW iX xDrive 40 di Eropa. Apa saja perbedaannya? Lumayan ya. Untuk kita ngebahas yang varian Indonesia aja ya. Untuk ini varian Indonesia, ini perubahannya nggak terlalu banyak ya di bagian interior. Dia masih mendapatkan yang eco leather atau yang disebut sebagai synthetic leather ya, yang lebih go green. Jadi semua dashboardnya dibalut dengan synthetic leather, joknya juga dibalut dengan synthetic leather. Dan yang gue pernah sewa di Eropa, dia mendapatkan real leather ya, real natural leather, itu yang lebih empuk ya daripada ini. Tapi ini juga masih tergolong empuk ya, no problem. Untuk warna interior, dia berwarna hitam. Di Indonesia ada 3 pilihan, dia ada yang warna mocha, hitam, sama satu lagi yang agak terang tuh, kayak tan atau beige gitu warnanya. Kalau gue punya BMW iX sih, gue mungkin nggak akan pilih yang warna hitam seperti ini ya, karena kelihatannya terlalu polos. Karena yang kalau kita pilih yang warna-warna lain, dashboardnya juga ikutan menjadi warna coklat gitu. Jadi kombinasinya itu jadi cakep ya di mobilnya. Tapi anyways, untuk fitur ADAS-nya dia masih lengkap sekali ya, obviously.
dengan adaptive cruise control, forward collision avoidance, dia juga ada blind spot monitoring system, dan semua safety features di sini itu bukan yang biasa aja ya. Dia lebih detailed banget. Jadi ada kendaraan di sebelah kita pun dia akan menghindar gitu. Contoh kita ada kendaraan yang mepet banget di sebelah kanan, tapi juga ada kendaraan di sebelah kiri. Dia akan memastikan kita tidak kena yang kanan, tidak kena yang kiri. Tapi juga ada warningnya, jadi kita juga was-was sendiri ya kontrol mobilnya. Dan kalau misalnya kita pindah jalur atau apa itu, dia tidak memaksa kita untuk balik ke jalurnya. Ada sedikit intervensi di setir, tapi kita masih bisa override. Jadi kalau misalnya kita ngerasa enggak, apalagi di Indonesia yang jalanannya markanya itu tidak jelas ya. Kadang mobil ini ngerasa kita harus ke kiri, tapi sebenarnya itu jalannya udah habis gitu, kita harus ke kanan gitu. Ini bisa kita override dengan santai, tidak mengganggu ADAS-nya seperti banyak mobil lainnya ya. Ya kita beli sebuah BMW udah pasti jelas ya fitur-fiturnya dan sistem keamanannya itu udah yang paling mantep. Untuk layar tengahnya dan iDrive ini semua udah yang terbaru ya, jadi dia udah varian yang update. Sebelumnya kalau misalnya kita mau mengatur AC itu hanya ada tombol climate control di tengah. Sekarang udah ada tombol home, menu, phone, dan map. Bahkan juga multimedia atau music di sini ya. Cuman memang masih agak membingungkan ketika kita tekan AC. Sebelumnya kan banyak pilihan kecil-kecil bulat gitu kan. Kita bisa set passenger seats-nya pasangin heated atau ventilated atau apa gitu. Sekarang itu terpisah ya. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan ventilated seats atau heated seats, dan di sini sebenarnya nggak ada ventilated seats-nya, sayang sekali. Tekannya di sini, gitu, tombolnya. Dan sini juga ada gambar kursi ya, gitu. Tapi ini di sini tengah sini itu masih agak membingungkan ya. Kemarin gue sempat sebut kalau interior lighting dan exterior lighting itu kenapa nggak digabung aja menjadi lighting, terus kita tekan baru bisa pilih interior exterior ya, daripada dipisah jadi makin rame di menu screen-nya. Tapi sebenarnya ya itu nggak penting juga sih yang gue sampein, karena di sebelah kanan sini ada tombol lampu dengan 3 garis 3 itu kalau kita tekan dia langsung masuk ke settings lampu ya, driving lights gitu. Kita bisa set nyala, mati, side light, parking light semua di sini. Dan juga additional settings seperti high beam assist. Ini kalau kita tekan dia lebih lengkap lagi nih pilihannya gitu. Itu hanya yang simple shortcut saja yang ditampilkan di depan sini. Dan kalau misalkan lampu interior, kita mau nyalain yang gimana, kita mau brightness-nya seperti apa, kita tinggal tekan di sini ada gambar lampu dengan garis 3. Dia akan masuk ke settings interior lighting gitu. Jadi kita bisa set ambient lightingnya, cockpit brightness-nya, warnanya, dan reading light-nya, kapan nyala, kalau kita buka pintu dia nyala apa enggak, dan lain-lain. Jadi banyak shortcut-nya sih sebenarnya ya. Ke konsol tengah di sini, ini untuk yang di Indonesia kita mendapatkan, kalau di Eropa sebutannya sih paket yang lebih premium ya, yang kita harus beli opsi tambahan. Tapi di Indonesia sudah datang sebagai standar, yaitu bezel seperti ini yang sudah kristal ya, dan juga haptic touchpad yang di sini itu sudah dengan kayu ya. Katanya sih ini kayu asli ya, feel-nya sih kayak kayu asli ya. Katanya walnut, tapi ya kayak mungkin ya. Tapi ini jadinya jauh lebih mewah dibandingkan yang basic, karena sebelumnya gue pernah sewa di Eropa itu dia yang basic, jadi tidak ada kristal-kristal di pengaturan jok, tidak ada juga memory seats. Di sini ada, dan kristal seperti ini ya, cakep. Tuas transmisi juga kristal, sini kristal, volume buttonnya juga kristal, memberi kesan ini jauh lebih mewah dibandingkan yang biasa gitu. Untuk tuas transmisi dia di tengah sini, dia hanya ada R, N, D, dan B. B itu adalah brake, tapi jatuhnya tuh seperti one pedal driving ya. Gue suka banget menggunakan B itu. Parking brake di sini, auto hold di sini, dan masih ada tombol fisik untuk start stop. Jadi nggak seperti mobil Cina yang kita keluar mobilnya mati dan kita masuk mobil udah nyala gitu, enggak ya. Kita masih harus sebelum jalan
harus tekan tombol start. Kalau kita mau matiin sih emang gak apa-apa, keluar aja dia akan kunci sendiri dan akan mati gitu, no problem. Di tengah sini, di bawah ada tempat penyimpanan terbuka atau bisa jadi tempat wireless charger ya di sini, dan ada 2 buah slot USB Type C di sini. Ada power outlet dan juga 2 buah cup holder. Di tengah ada center console yang gede, dalam sekali, jadi bisa naruh banyak barang di sini. Dan di tengah sini ada tempat untuk taruh handphone ya. Jadi kalau kita mau ngecas HP pun pakai kabel, kabelnya bisa kita selipin dari bawah dan kita colok, kita taruh aja HP kita di situ. Very nice. Dan dia juga ada iPhone atau phone holder pocket di bagian pintu ya, untuk naruh handphone untuk penumpang di samping gitu. Itu mantap sekali sih, sangat amat dipikirkan. Untuk speedometer sendiri dia udah full layar. Desainnya masih sama seperti sebelumnya, tapi kita bisa ubah kontennya. Kita mau lihat AR, augmented reality-nya, jadi kamera ke depan ya, atau sistem ADAS-nya, untuk perkiraan range, power output, dan lain-lain. Layoutnya bisa kita ganti, dan juga heads up display-nya ada yang besar dan berwarna dan cakep sekali. Kita bisa set juga dari layar sini menggunakan setir ya, untuk apa saja yang ditampilkan ya. Mobil ini juga dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Maps pun dari Apple CarPlay kita, itu juga bisa langsung muncul di heads up display ya. Cakep. Di tengah sini banyak tombol, dia ada tombol navigasi, telepon, media, dan lain-lain. Tapi yang paling menarik adalah tombol air suspension. Karena yang di sebelumnya tidak ada air suspension, sekarang sudah dilengkapi dengan air suspension. Dan bantingannya jauh lebih enak dibandingkan yang sebelumnya. Kalau kita tekan tombol ini, pintunya harus ditutup ya. Tapi mobilnya bisa dinaikin atau bisa diturunin. Tapi sayang sekali ini tidak bisa kita setting untuk comfort settings ya. Kita nggak bisa bikin lebih empuk atau lebih nyaman atau gimana. Dia tuh mengikuti driving mode. Jadi ketika kita masukin ke sport, udah pasti bantingan suspensi itu lebih kaku ya. Tapi nice. Mau di mode personal aja ini udah nyaman sekali ya. Jadi perubahannya hanya sedikit saja ya dengan yang varian pre-facelift. Justru yang facelift ini menjadi lebih cakep. Tapi fitur-fitur yang lamanya seperti electric tilt dan telescopic steeringnya tetap dapat, memory seatnya tetap dapat, kursi pijatnya nambah ya. Tadinya cuma driver only, sekarang bisa driver dan passenger. Masih nggak dapat ventilated seats, tapi dapat heated di depan dan heated steering wheel. Speknya tuh harusnya diganti ya, jadi ventilated aja, jangan heated. Kamera untuk di tengah sini tidak ada, tombol SOS juga tidak ada. Sebelumnya juga nggak ada sih. Di Eropa sih ada tombol SOS ya. Dan masih dapat Sky Lounge ya, yang disebut BMW ini adalah panoramic roof atau disebut sebagai Sky Lounge yang tidak ada covernya, tapi ketika kita mau nonaktifkan atau kita mau nggak mau kena matahari gitu, kita bisa tekan tombolnya di depan dan dia akan burem ya, seketika. Jadi interior akan semakin gelap, orang tidak bisa lihat dari luar ke dalam. Tapi ya begini ya, kalau misalnya posisinya clear terbuka seperti ini, dia masih agak hazy gitu ya, masih agak buram-buram gimana gitu ya. Nggak langsung yang clear, plong, jernih gitu. Ya selera sih, ada yang suka seperti ini, ada yang suka dengan di cover. Kalau gue pribadi lebih prefer yang di cover. Bodinya sendiri tetap menggunakan carbon reinforced plastic ya, CRP. Di tulang-tulangan pintu mobil ini kita bisa lihat ya, karbon-karbonnya ini keren banget. Tapi tetap aja ya, dengan itu kan niatnya lightweight, tapi mobil ini tetap berat ya. Beratnya itu 3,1 ton. Ya namanya mobil listrik, baterai juga besar ya. Itu udah pasti berat sekali. Apalagi ini yang varian X-Drive, all-wheel drive, jadi dual motor. Nice. Untuk kapasitas akomodasi bagasi ya, karena dia ada covernya, yang cover itu fix ya, bukan yang bisa kita roll gitu. Bagasinya itu di 542 liter.
Sebenarnya itu agak, ya lumayan sih, nggak kecil banget, nggak gede banget, tapi lumayan. Waktu itu gue liburan di Eropa berempat, bawa berapa koper tuh ya, 3, bawa 4 atau 5 koper, itu semua muat di bagasi loh. Walaupun memang cover itu mengganggu yang harus kita copot dan kita taruh bagasinya terus kita taruh di atas bagasi karena nggak ada tempat untuk nyimpan itu. Tapi overall good. Dan yang menarik di BMW iX ini untuk penumpang yang duduk di tengah ya, headrestnya ini bisa kita adjust jadi naik seperti ini. Jadi kepalanya itu aman ya ketika terjadi amit-amit benturan gitu. Dan ketika kita nyetir tanpa penumpang ini kita tinggal tekan tombolnya dan dia akan rata lagi supaya kita ada visibilitas ke belakang. Dan ketika kita mau bawa barang yang banyak, ada 2 opsi ya untuk pelipatan joknya. Ada satu tuas di sini, sama ada satu lagi tuas di bagasi. Ini kita tinggal tarik tuasnya di bawah sini, dia elektrik. Dan kursinya akan melipat seperti ini. Untuk sebelah sana juga ada tombolnya sendiri di sisi masing-masing. Dan di BMW iX terbaru ini tetap mendapatkan speaker Harman Kardon sebagai standar. Dia 655 watt, 18 speaker dengan 2 subwoofer di bawah jok depan dan 2 subwoofer di bawah lantai penumpang belakang ya. Suaranya ini luar biasa, mantep banget. Gila, keren sih. Seperti 4D sound, kita bisa ngerasa getarannya di bangku kita sendiri. Dan juga dia tetap ada vacuum door ya. Nice. Jadi bagaimana menurut Anda video ini? Sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Moladin dan sampai ketemu di video berikutnya.